Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Anissa Nusa Fitri dari Prodi Manajemen. Nah, seperti biasa ya, video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan, yaitu Profesor Dr. Gustian Juanda. Nah, pada topik kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik yang berjudul resiko pasar. Nah, sebelum membahas lebih jauh, apakah Anda semua pernah mendengar istilah pasar saham naik turun? Atau mungkin pernah membaca berita keuangan terkait nilai mata uang yang terus berubah? Nah, kejadian-kejadian tersebutlah adanya fluktuasi-fluktuasi yang sering kita sebut sebagai resiko pasar. Nah, bayangkan apabila Anda memiliki sebuah rumah, nilai rumah tersebut bisa bergerak naik atau turun, tergantung pada kondisi pasar properti. Apabila banyak orang yang ingin membeli rumah di daerah Anda, maka otomatis nilai rumah Anda akan bergerak naik. Namun sebaliknya, apabila banyak rumah yang dijual dan minat pembeli menurun, maka nilai atau harga rumah Anda bisa bergerak turun. Nah, gambarannya seperti itu yang terjadi pada pasar keuangan, di mana resiko pasar ini adalah resiko kerugian yang terjadi atas investasi keuangan karena mengalami pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Risiko ini dapat timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas lainnya. Nah, adapun jenis-jenis resiko pasar. Jenis yang pertama adalah resiko suku bunga. Resiko suku bunga ini berkaitan tentang perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai obligasi dan nilai aset lainnya. Apabila suku bunga naik, harga obligasi biasanya akan bergerak turun. Nah, jenis resiko yang kedua ada nilai tukar. Nilai tukar ini terkait perubahan nilai mata uang sehingga mempengaruhi kinerja investasi yang dilakukan dalam mata uang asing atau valuta asing. Jenis resiko pasar yang ketiga ada harga komoditas. Pada perubahan harga komoditas, misalnya seperti harga minyak, emas, kopi, ataupun batu bara, dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan yang terkait dengan komoditas tersebut. Kemudian ada jenis yang terakhir, ada jenis resiko ekuitas, di mana resiko ini berkaitan pada fluktuasi harga saham di pasar saham dapat menyebabkan keuntungan ataupun kerugian bagi seorang investor. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari resiko pasar ini. Yang pertama ada kondisi ekonomi, di mana apabila pertumbuhan ekonominya bagus, maka resiko pasarnya akan bersifat positif. Kemudian kondisi ekonomi lainnya seperti inflasi,
kemudian kebijakan moneter suatu negara, sehingga kondisi tersebutlah mempengaruhi sentimen investor dan pergerakan pasar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu dari segi politik, di mana politik ini berperan penting, cukup banyak, karena apabila ketidakstabilan politik atau perubahan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan volatilitas pasar. Kemudian, faktor yang ketiga ada dari perkembangan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin bagus, tetapi ada resiko yang akan timbul. Nah, munculnya teknologi baru ini dapat mengubah suatu landscape industri dan juga menciptakan peluang serta resiko baru. Apa saja sih tools untuk bisa mengukur resiko pasar ini? Yang pertama, kita dapat menggunakan Value at Risk atau VR, yang merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur potensial resiko kerugian finansial, investasi. Nah, pada analisis ini, memperhitungkan variabel-variabel seperti volatilitas pasar, tren ekonomi, dan faktor-faktor utama lainnya yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Kemudian, kita dapat menggunakan tools yang kedua, yaitu dengan historical simulation. Nah, historical simulation ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam manajemen resiko untuk dapat memperkirakan atau meramalkan potensi kerugian di masa yang akan datang dengan menerapkan data historis pada portofolio atau posisi saat ini. Tools yang ketiga adalah kita dapat menggunakan Monte Carlo simulation, di mana pada teknik statistik ini dapat memprediksi atau meramalkan suatu kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Program komputer menggunakan metode ini untuk bisa menganalisis data masa lalu dan juga bisa memprediksi berbagai hasil-hasil di masa yang akan datang berdasarkan pilihan tindakan. Lantas, bagaimana kita mengelola risiko pasar ini dengan baik? Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan risiko pasar. Kemudian, kita harus diversifikasi investasi. Contohnya, kita tidak hanya menyebarkan semua uang atau sebagian uang kita pada satu jenis investasi. Namun, kita harus bisa menyebarkannya. Misalnya, 10% untuk reksadana, 15% untuk saham, 15% untuk obligasi, di mana hal itu dapat mengurangi resiko. Karena apabila dari salah satu jenis investasi tersebut mengalami penurunan, maka akan tertutup dengan investasi lainnya yang bergerak naik. Apabila kita hanya menginvestasikan seluruh uang kita di dalam satu jenis investasi saja, dan kondisi pasar tidak baik, investasi tersebut akan mengalami penurunan. Secara otomatis,
kita akan mengalami kerugian yang signifikan. Yang kedua, kita melakukan hedging. Hedging ini adalah melindungi nilai dengan menggunakan instrumen derivatif seperti opsi atau futures. Yang ketiga adalah kita harus menganalisis resiko, di mana kita melakukan analisis mendalam terhadap resiko yang mungkin terjadi dan juga kita harus menyusun rencana-rencana strategi untuk bisa mencegah atau menangani hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga kita sudah antisipasi lebih awal. Nah, saya punya contoh kasus mengenai resiko pasar ini. Nah, contoh yang pertama itu krisis keuangan global pada tahun 2008, di mana resiko yang dialaminya adalah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat dengan memicu ketidakstabilan pasar keuangan global. Ditandai dengan harga saham anjlok, nilai properti turun drastis, dan banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Nah, bagaimana sih penanganan untuk resiko pasar tersebut? Penanganan dari segi pemerintah adalah dengan menyuntikkan dana ke bank-bank dan juga memberikan jaminan kredit serta menurunkan suku bunga untuk bisa merangsang ekonomi. Kemudian dari penanganan sisi perusahaan, yaitu perusahaan harus memotong biaya, kemudian menunda investasi, dan memberi sumber pendanaan alternatif. Kemudian dari sisi investor, seorang investor harus diversifikasi portofolio, berinvestasi pada aset yang lebih aman, contohnya ini seperti emas, serta mengurangi exposure terhadap pasar saham. Kemudian contoh yang kedua, contoh terkait pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan suatu ketidakpastian yang tinggi di pasar global. Karena banyak perusahaan terpaksa menutup sementara, rantai pasokannya menjadi terganggu, dan permintaan konsumen menurun. Sehingga untuk bisa mengatasi resiko pasar tersebut, pemerintah harus bisa mengalihkan bisnis ke modal online dengan mengembangkan produk baru yang relevan dengan situasi pandemi. Contohnya kemarin dengan banyaknya masker dan alat kesehatan lainnya. Dan juga harus mencari sumber pendanaan tambahan. Kemudian dari maaf saya ralat itu penanganan dari segi perusahaan. Dan penanganan dari sisi pemerintah, yaitu pemerintah harus memberikan stimulus fiskal, kemudian merelaksasi kebijakan moneter, dan juga adanya program bantuan untuk usaha kecil atau UMKM. Kemudian dari sisi investornya, yaitu seorang investor harus disarankan untuk membeli saham perusahaan yang dianggap akan pulih lebih cepat setelah pandemi. Misalnya pada perusahaan kesehatan, rumah sakit, pokoknya yang berkaitan dengan pandemi tersebut. Sehingga meningkatkan alokasi aset dan juga meningkatkan alokasi aset ke obligasi pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai resiko pasar.
Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan ketik di kolom komentar. Saya Anissa Nusa Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.